Artinya kalau kita ngomong Nyi Roro Kidul ada atau tidak, saya yakin pasti ada karena dia bangsa jin. Tapi masalahnya ketika ada fenomena-fenomena yang memakan korban seperti ini, apa betul itu ulah Nyi Roro Kidul? Nah, itu yang perlu kita kritisi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi geografi ya. Mata pelajaran geografi SMA ini dikaitkan dengan ganasnya Laut Selatan Jawa. Ini ada penjelasan ilmiah dan kontekstual materi kondisi perairan Indonesia. Oke, lanjut. Ganasnya Laut Selatan Jawa. Kita cek ya. Ini ada beberapa berita ya, 2 berita yang kami tampilkan. Pertama ada detik-detik sepasang muda-mudi ditelan ganasnya ombak pantai selatan Garut. Ini 7 Mei 2022. Masih baru-baru ini ya, tahun ini ya. Kemudian yang kedua ada 20 orang jadi korban ganasnya pantai Laut Selatan Jember. Ini nama-nama korban tewas. Ini kejadiannya juga tahun 2022. Hanya saja beda lokasi di Jawa Timur. Tepatnya Februari 2022. Ada yang mengaitkan ini karena ulah dari Nyi Roro Kidul. Mitos yang sangat kuat ya di Laut Selatan Jawa. Kalau kita ngomong Nyi Roro Kidul, apakah ada atau tidak? Ya kita lihat ya, Nyi Roro Kidul itu bangsa jin. Kalau bangsa jin di Islam, jin itu bahkan ada suratnya, surat tersendiri di Al-Quran. Juga di surat-surat pendek seperti An-Nas juga ada keterangan bahwa jin itu ada. Artinya kalau kita ngomong Nyi Roro Kidul ada atau tidak, saya yakin pasti ada karena dia bangsa jin. Tapi masalahnya ketika ada fenomena-fenomena yang memakan korban seperti ini, apa betul itu ulah Nyi Roro Kidul? Nah, itu yang perlu kita kritisi di sini. Maka dari itu kami akan lebih menekankan fakta ilmiahnya, penjelasan ilmiahnya. Pertama, fenomena ombak Laut Utara Jawa. Nah, ini ada paling kiri ada Samudra Pasifik ya. Warna lautnya biru tua karena kita anggap laut dalam. Kemudian geser ke kanan ini ke arah selatan ada Pulau Kalimantan. Di selatan Pulau Kalimantan ini ada Laut Jawa, kemudian ada Pulau Jawa, dan terakhir ada Samudra Hindia yang lagi-lagi kami gambarkan dengan laut warna biru tua. Laut Jawa ini warna biru muda karena masuk kategori laut dangkal. Kalau kita lihat angin dari Samudra Pasifik menuju ke Pulau Jawa ini relatif lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Karena dia melalui pulau besar Pulau Kalimantan. Ketika angin yang sangat kuat ini melalui pulau besar, maka angin itu akan terhalang, kemudian mengalami penurunan kecepatan. Hingga sampai Pulau Jawa, angin ini melemah dan menyebabkan ombak yang relatif lebih kecil. Jadi garis bawahnya di sini adalah Laut Utara Jawa memiliki, pantai Utara Jawa memiliki ombak yang relatif lebih kecil. Kita lanjut. Bagaimana dengan di pantai selatan Jawa? Ini jauh berbeda ya. Ini ada gambaran di sebelah kiri ada Pulau Jawa, kemudian ada Samudra Hindia. Angin dari Samudra Hindia menuju Pulau Jawa tidak terhalang oleh apapun. Jadi tidak ada pulau besar di bawah Pulau Jawa. Artinya angin ini begitu cepat.
ketika angin cepat, maka ombak yang terbentuk pun sangat kuat. Jadi tidak heran ya, kalau di Laut Selatan Jawa ombaknya lebih besar dan lebih berpotensi meningkatkan bahaya bagi wisatawan maupun masyarakat di sekitarnya. Selain faktor itu, ada faktor lain, yakni faktor kedalaman laut. Jadi kalau kita lihat tengah ini ada Pulau Jawa, kemudian sisi kiri ada Laut Utara. Ini kami beri warna biru muda karena masuk kategori laut dangkal. Sedangkan Laut Selatan Jawa ini kita beri biru tua karena laut yang dalam. Kalau kita perhatikan morfologi laut atau bentuk dasar pantai hingga ke dasar lautnya, Laut Utara relatif landai. Jadi perubahan kedalamannya itu sedikit demi sedikit. Berbeda dengan itu, Laut Selatan memiliki morfologi laut yang curam. Artinya perubahan kedalaman lautnya sangat cepat. Jadi sedikit landai kemudian langsung curam sangat dalam. Ini juga berpotensi meningkatkan keganasan kondisi laut. Nah, apa yang sudah saya sampaikan akan kami tunjukkan bukti di peta Indonesia berikut. Nah, kalau kita perhatikan, ini di selatan Jawa, berarti bawah Pulau Jawa ya. Di bawah Pulau Jawa ini lautnya berwarna biru tua, berarti dia masuk kategori laut dalam. Sedangkan Laut Utara Jawa atau yang berbatasan dengan daratan pantai utara Jawa, ini lautnya berwarna biru muda. Artinya dia masuk kategori laut yang dangkal. Demikian pula tadi yang saya tunjukkan, angin dari Samudra Pasifik dari utara ini terhalang oleh Pulau Kalimantan. Ketika masuk Laut Jawa dan sampai di pantai utara Jawa, ini relatif lebih kecil anginnya, sehingga ombaknya pun juga kecil. Berbeda dengan Laut Selatan Jawa yang bebas, artinya tidak ada pulau besar di bawah Pulau Jawa, sehingga angin tetap kuat dan menimbulkan gelombang laut yang cukup tinggi. Nah, materi ini bisa kita sampaikan dari kompetensi dasar pengetahuan memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini saya ambil berdasarkan standar isi kurikulum 2013 revisi tahun 2016. Materinya ini karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Jadi materi ini bisa kita sampaikan ketika mempelajari karakteristik wilayah perairan Indonesia, utamanya perairan di sekitar Pulau Jawa. Sumbernya dari silabus mata pelajaran geografi yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa share, subscribe, kemudian like, komen. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.